kajian kita hari ini perjalanan hidup manusia. Kalau tidak salah ini pernah kita bahas Ibu. Tapi subhanallah melihat Senin ya, Bu? 2 Senin yang lalu antusias banyak, alhamdulillah. Mungkin banyak yang belum ini juga, tapi ada beberapa poin-poin yang baru yang kita bahas. Dan qadarullah awalnya kan rencana hari Rabu, ternyata Ustadz takutnya di sini ada yang Idul Adha. Ya. Dan kebetulan Ibu kalau Rabu itu saya pribadi maaf sebelumnya saya jadi juragan domba dulu Bu. Ya, keliling bagi dari domba pesan-pesanan jamaah-jamaah Bu ya. Dan alhamdulillah ini Bu, di antara kita ada yang berjamaah yang kurban di lapas Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Insyaallah dokumentasi penyembelihan akan kita kirim kepada melalui Santi nanti Bu ya, dikirim kepada jamaah. Jadi hari Rabu H-1 pasti ngidar, jadi jangan sama Bu Santi. Oh Ustaz, iya ya, ternyata depannya ini Muhammadiyah Bu ya. Ya, Muhammadiyah. Nah, takutnya kita kajian ada sholat kita gimana Bu ya. Ya udah, akhirnya saya request Bu, kalau hari Senin gimana? Ustaz, takutnya Senin ada yang apa Bu? Oh, ada yang di udah jadwal di oh masjid, iya, ada kajian di masjid lain. Jadi itu pilihan aja, tapi alhamdulillah Bu Santi tetap udah berapapun jumlahnya tetap adain aja. Ini masih banyak Bu ya. Ada 275 orang. Oh 300 Bu ya. Tapi alhamdulillah masih banyak ini Bu ya. Ya, kalau pertemuan pertama di sini kan Bu, subhanallah bernapas pun sulit. Penuh Bu ya. Ketika saya di sana posisinya, sekarang masih ada tempat bernapas Bu ya, alhamdulillah. Baik. Ibu bin rahmati Allah, ini ingin saya kuatkan kembali Bu terkait yang saya sampaikan dulu keutamaan yang luar biasa ya terkait kurban. Tolong Ibu sekali lagi kalau ada mampu uang berkurbanlah. Karena kurban itu beda dengan akikah atau istilah Sunda itu ekah ya. Ekah. Kalau akikah atau ekah itu sekali seumur hidup. Ya. Kalau kurban setahun satu kali. Ustaz atuh izin ngadu acis punten alit. Kalau memang masuk Bu kriteria cukup dengan domba yang masuk 5-6 bulan sah, nggak masalah. Ya, Allah perintahkan yang terbaik bukan yang terbesar. Paham ya? Jadi yang terbaik ya. Kalau sederhananya mohon maaf ibu-ibu merasa aduh Ustaz kalau saya kurban di rumah oke. Ini anak siapa ini? Jadi diculik ibu subuh-subuh ini. Betul pengen ikut cenah. Ya dah lagi. Ibu ya, nah, jadi kalau ini pun juga kita bisa berkurban di panti asuhan titipkan. Kalau kan lembaga yang betul-betul hewan kurban enggak masalah Bu. Ya yang penting pada tahun tersebut kita berkurban. Apalah artinya kurban kita besar tapi ada ujub dalam diri kita. Apa itu ujub? Merasa bangga. Ya Bu ya. Ini nauzubillah. Jadi jangan sampai dijadikan Idul Adha sebagai momentum Islam membanding-bandingkan. Nah, Pak Ustaz maaf, dombanya Bu Uis mana ya? Oh ya ada Bu Uis? Oh ada nanti. Oke, misalnya Bu Ustaz, dombanya Bu Ibu Karolin mana? Ayo Karolin. Uis Karolin enggak? Intinya Bu, akhirnya lihat pas kecil langsung Ibu masa domba kecil saya gede. Nah ini nauzubillah jangan sampai terjadi. Atau sebaliknya Bu, ketika mendapatkan domba temannya atau yang lain lebih besar kita merasa sirik teh. Paling kredit domba. Oh, domba kredit. Intinya dia nggak senang Bu, nauzubillah. Tidak Bu, tapi kita jadikan kurban ini sebagai momentum apa Ibu? Kita menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Ya Bu ya. Kurban kan kalau bahasa Bu, kurban ternyata korup. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika Allah minta, Ibu, maaf saya pengen nanya nih, apa yang Allah kasih sama kita dibandingkan hewan kurban misalnya 3 juta atau 4 juta aja Bu? Banyakan mana Bu? Banyakan dari Allah. Coba, halo. Banyak dari Allah. Apa yang sudah Allah kasih dibandingkan saat ini Bu, Allah mintakan bahkan ada paketan Bu ya, sapi 3,5, sapi 3,7 di beberapa masjid ya. Coba Bu, atau domba yang 4 juta atau 5 juta cukup bagus. Bu, kira-kira banyakan mana Bu? Banyakan dari Allah. Banyak insya Allah kasih. Dan yang lebih yang dahsyatnya Bu, semakin kita tulus menginfakkan harta kita karena Allah, jaminannya besar. Allah membalas berapa kali lipat? Ada 700 kali lipat. Masih ingat ayatnya Bu ya? Surat
Lupa. Ayat lupa. Ya. 2261 itu Bu ya. Tapi nggak kita baca lagi Bu ya. Ini sekilas lewat aja. Surat 2261 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi Allah gambarkan Bu, perumpamaan atau gambaran orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, itu seperti seseorang kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila, seperti seseorang yang menanam satu butir biji, dari satu butir ini menumbuhkan 7 tangkai. Menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah, di setiap tangkai itu menghasilkan atau menumbuhkan 100 biji. Nanam satu, dari satu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai hasilnya 100 biji. 7 kali 100 berapa? Ini gambaran kecilnya. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan sekehendaknya Allah. Bahkan bisa lebih daripada itu. Ya Bu ya, kalau ada kesempatan Bu, Masya Allah silakan Bu ya. Jangan Ustaz tapi asal lebar. Nah, itu ya, mendingan modal Ustaz itu si Dede akhir Juli udah mau bayaran lagi, Ibu sudah. Kita nggak tahu Bu, apakah Juli masih hidup atau tidak. Rezeki mah sudah Allah jamin. Lagi Bu, semakin banyak kita keluarkan karena Allah, balasan semakin melimpah. Ya Bu ya, ini himbauannya Bu, karena sebentar lagi kalau nggak Rabu ya, Ibu Muhammadiyah Rabu berkurban, kalau nggak hari Kamis, kalau nggak ibu-ibu Ustaz belum ada rezekinya. Oke, lihat nanti Bu, seandainya tanggal 11, 12 atau 13 sudah rezeki, berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, terlebih ini ada program-program lain Bu. Kalau di Bandung itu ada satu lembaga itu mengirimkan hewan kurban sampai ke pelosok-pelosok. Hanya 1,9 kalau tidak salah Bu. Tapi tidak besar Bu, tapi memang dia beli ke petani yang ada di sana, dibagikan lagi. Subhanallah. Ya, tapi mudah-mudahan amanah itu aja kita harapkan Bu ya. Intinya Bu, banyak jalan lah buat kita berkurban. Hanya pertanyaannya mau atau tidak. Sempat saya ngobrol Pak di lapas, Pak, siapa yang mau berkurban? Ustaz, kalau ditanya mah pengen bisa. Nanti ayah rezekina cenah. Tapi tidak mau. Saya iseng bertanya, Pak, bentar, ayah Bapak ngerokok? Senyum. Mohon Ustaz, sehari berapa bungkus Pak? Ya 1-2 mah dapat. Ibu, Pak, maaf ibu, beli rokok dalam penjara itu Bu, lebih mahal daripada di luar. Ya, karena ada presentasi dengan pihak koperasi Bu ya. Bayangkan Bu, seandainya 1 bungkus rokok harganya 30.000, menahan diri aja Bu setengah deh setiap hari. Kenapa setengah lagi untuk nabung kurban? Ibu bukan berarti saya membolehkan rokok Bu ya. Kalau ulama sepakat haram hukumnya Bu ya rokok ya. Surat 2 192 jelas itu. Tapi kembali lagi Bu, kalau seandainya oke lah, dia kekeh nggak bisa lepas rokok, minimal kurangi. Bisa nabung sehari sebanyak 15.000. Bayangin Bu, sebulan 450.000. Setahun 5.400.000. 5.400.000. Ibu punten itu kalau kita ke tempat domba Bu, itu khuluk segede khuluk tahu domba. Jadi sebenarnya mampu sebenarnya, hanya kitanya merasa, karena manusia itu Bu ya, untuk akhiratnya beratnya luar biasa. Benar atau betul? So ibu, Bu, jalan ke mall mah, Pak, minta kerbekal. Suami saya ibu mah 100.000 kerbekal. Apa kata ibu-ibu? Cik atulah tong pedit toy. Ulin 100.000 menang naon, gitu ya? 100.000 ke mall kecil Bu, tapi untuk pengajian, untuk infak, salah mau dompet, aduh. Kenapa gitu Bu? Kenapa dompet recehnya tidak bawa? No iya, 100.000, aduh lembaran, aduh. Akhirnya buput dan editosan kecil Bu. Padahal kita mendambakan akhirat. Oke, kita kaji lebih dalam lagi Bu. Perjalanan hidup manusia, ya. Ini pernah kita bahas Ibu dirahmati Allah ya Bu. Kalau dalam melewati waktu, ya, kita seringkali melewati 4 perkara. Pertama ada tujuan. Ya, dalam melewati waktu ada tujuan. Kemudian ada
yang namanya cara. Yang ketiga ada yang namanya aturan. Yang keempat ada yang namanya jalan. Contoh, saya dari Bandung, tujuan ke Garut. Caranya pakai apa? Pakai mobil. Ada aturannya, Bu? Ada. Apa itu? Naik. Kalau mobil, Bu? Pakai sabuk, bensin. Ada aturannya, Bu? Ya. Ada jalannya? Ada yang jadi saya ambil. Saya masuk tol. Tadi kan ada jemput orang tua di Muhammad Toha, masuk tol Muhammad Toha, keluar. Ada jalannya. Ibu-ibu pakai motor, ada aturannya nggak, Bu? Ya, pakai helm, pakai seat belt. Wah, yang itu seat belt dulu. Ada aturan pakai motor. Kemudian jalannya apa? Masing-masing. Mungkin ada yang dari selatan, timur, atau dari mana, Bu? Ada jalan masing-masing. Bahkan untuk jalan kaki pun ada aturannya. Benar nggak, Bu? Ibu buat perencanaan hari ini ke rumah Bu Santi, tujuannya. Caranya, jalan kaki, kalau naik angkot deh. Jalan kaki. Ada aturannya, Bu? Jalan kaki di sebelah kiri atau trotoar? Berarti yang jalan sebelah kanan salah. Kalau jalan kaki boleh sebelah kiri, sebelah kanan? Kiri. Sebelah kanan, Bu? Boleh? Boleh, yang paling trotoar. Ada aturannya kan, Bu? Ya. Lampu kalau lampu merah berhenti. Itu buat motor mobil, kita jalan. Kalau hijau ada aturannya, Bu. Ada jalan yang ditempuh macam-macam, Bu ya. Maaf, mungkin lewat gang karena biar ada jalan bisa jalan tikus, Bu ya, biar sampai. Ada ini, Bu. Nah, dalam hidup ini 4 perkara ini, Bu, tujuan sesungguhnya apa sih bagi seorang muslim? Nah, ini, Bu. Tujuan setiap manusia dalam hidup ini cuma satu tujuannya. Oke. Ada papan tulis, Bu ya? Enggak apa-apa, izin. Ibu, tujuan kita semuanya sama. Apa sih tujuan kita? Kita semua sedang berjalan. Tujuannya kemana, Bu? Anda tahu? Ke kampung akhirat. Ke kampung akhirat. Coba kita buka sama-sama, Bu. Surat Al-Insyiqaq. Surat 84. Surat Al-Insyiqaq 84 ayat 6. Kita sedang mendarat menuju Tuhan kita. Halaman 589. Halaman 589. Halaman 589 surat 84 ayat ke-6, Bu ya. Al-Insyiqaq ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqin. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqin. Oke, izin Ibu, ada yang mau baca artinya boleh? Satu orang, siapapun. Bebas. Siapapun. Nggak perlu ngacung, langsung baca aja. Boleh, Ibu? Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, ini, Bu. Ya. Terkait tadi tujuan kita kemana semuanya, seluruh manusia. Ibu, lihat, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak hanya mengatakan untuk orang beriman saja, tapi ayyuhal insan, seluruh manusia. Mau dia beriman tak beriman, mau dia Islam atau kafir, mau dia rajin sholat atau tidak rajin sholat, seluruh manusia, kata Allah, sesungguhnya kalian itu sedang bekerja keras di dunia ini. Tujuan kalian sebenarnya itu adalah menuju roh kalian. Semuanya, Bu, ya. Mereka yang bekerja di dalam ruangan pakai AC, atau mereka kerja di lapangan, Bu ya, berpanas-panasan, seluruhnya itu hakikatnya sedang berjalan menuju Allah. Melalui apa, Bu?
kematian. Coba, yang kaya mati nggak Bu? Mati. Yang miskin? Pejabat? Rakyat? Yang taat? Yang maksiat? Siapa yang terbebas dari kematian? Ya, kita sedang berjalan menuju Allah semuanya Bu. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, ya kalimat istirja apa Bu? Ada tahu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah semua manusia Bu. Ya, ini tujuan sebenarnya kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi ada tujuan, kemudian ada cara. Tujuan sesungguhnya kita menuju akhirat. Kemudian cara yang terbaik itu cara yang seperti apa kira-kira? Coba Bu, cara terbaik dalam hidup ini? Menjadi Ayo. orang takwa. Cara terbaik cuma satu, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Ya, amal soleh kalau ngikutin Nabi, ya percuma. Ya Allah, saya keresep ayana ya. Zuhur 5 rakaat. Wah, itu bisa itu. Walaupun mampu tapi tidak dibenarkan, betul nggak? Karena Nabi mencontohkan cuma 4. Ini penting ya Bu, cara Rasulullah. Makanya Allah mengatakan dalam Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 21 terkait siapakah contoh terbaik dalam hidup ini. Allah berfirman surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Ayat 21. Halaman 420. Halaman 420 surat 33 ayat 21 dan insyaallah saya kira ini familiar Bu ya. Pada hafal Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oke, silakan. Ada yang mau artinya Bu? Siapapun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah sendiri yang mengatakan sebagai pencipta kita, laqad kana lakum, dan sungguh telah ada bagi kalian. Ya. Fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu apa yang ada pada Nabi? Uswatun hasanah. Teladan terbaik. Ya. Apa artinya terbaik Bu? Terbaik Dari yang terbaik. berarti nggak ada yang lebih Baik. ya. Ibu kalau dikatakan sama suami, mama tercantik deh hari ini. Tiba-tiba masih lihat wanita yang lain, cina gelis apa gelis, tapi kok belum tercantik berarti ibu. Tapi kalau terbaik berarti nggak ada teladan yang lebih baik selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara terbaik hanya cara Rasulullah. Bahkan saking spesialnya seorang Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk mencintai Allah caranya ngikutin Nabi. Ya, sekali lagi saya ulangi, cara terbaik ya, satu-satunya cara, satu-satunya cara untuk mencintai Allah ngikutin ikuti cara Nabi Bu. Ya, masih ingat ayatnya? Baik, Bu Santi, ini pertemuan terakhir kayaknya. Surat 3 ayat 31 Bu. Ini sering kita baca loh ini Bu. Surat 3 Ali Imran ayat 31. Surat 3 ayat 31.
Halaman 54. 331. Surat 3 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Oke, yang di belakang boleh Ibu baca artinya surat 331. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, lihat Ibu, ya, cara terbaik untuk mencintai Allah, ya, untuk kita menuju akhirat itu tadi kita bahas tujuan adalah akhirat. Cara terbaiknya, ini kata Allah lagi Bu, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ingin menuju akhirat nanti dengan cara terbaik, katakan Muhammad, ikutilah aku. Siapa aku di sini Bu? Rasulullah SAW, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Tapi selama ustadz, ulama, kiai ngajarin kita, ngajak kita untuk ikuti Nabi, ikuti mereka. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak di luar sana Bu, ya mereka yang mengajarkan Islam tapi di luar tuntunan Rasulullah. Contoh yang paling viral, Az-Zaitun, cara azan ya. Subhanallah. Ya, di Indonesia tempat Az-Zaitun karena memang sudah viral Bu, kita semua udah tahu Bu. Makanya pastikan Bu, kalau mau pesantren anak kita, pastikan pesantren yang betul-betul. Bahkan pengakuan seorang alumni Bu mengatakan di sana tuh dijagakan yang namanya perzinahan. Yang penting punya uang di sana. Saya minta pemerintah betul-betul mengusut ini Bu. MUI ini keterlaluan kalau masih terlepas Bu ya. Kalau masih dikatakan oh cuman salah pemahaman sedikit bisa, enggak. Ini kalau sudah menghalalkan jelas Ibu. Bahkan pengakuan juga alumni mereka mengatakan Bu, mereka punya target para alumni itu ada mereka buat program sebulan itu target 10 miliar. Harus ngumpulin dana, walaupun cara merampok. Nah keyakinan mereka di luar mereka itu halal. Kata mereka, subhanallah. Nah kalau ustadz, ulama, kiai ngajak kita untuk ikutin Nabi, ikuti mereka. Namun seandainya tidak, tinggalkan. Tinggalkan. Karena mereka yang menghidupkan agama di luar tuntunan Allah dan Rasulnya, Allah katakan tersesat. Orang sesat Bu. Walaupun kita boleh pakai peci, baju koko, pakai jas, pakai sorban, pakai tasbih kemana-mana, ketika tidak ikut Allah dan Rasulnya, ini Allah yang mengatakan Bu. Surat 33 ayat 36. Coba kita lihat Bu. Ketika kita beragama di luar tuntunan Allah dan Rasulnya, Allah katakan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Bahkan mereka masuk dalam kategori orang yang durhaka. Bukan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Ini Allah katakan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Surat 33 Al-Ahzab tadi ayat 36. 423 halaman 423. 33 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Wa rasuluhu
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Boleh siapapun? Siapa? Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan ketetapan yang nyata. Subhanallah. Lihat Ibu. Di sini Allah Ta'ala berfirman, ya, wa makana lil mu'mini wala mu'minah. Sungguh tidak pantas kata Allah laki-laki yang mengaku beriman wala mu'minah dan begitu pula perempuan yang mengaku beriman kepada Allah. Terkait apa Bu yang enggak pantasnya? Iza qadallahu wa rasuluhu amro. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan bagi mereka. Ini terkait beragama, beribadah, ibadah itu terkait akhirat. Ternyata dia mengambil pilihan yang lain karena merasa saya malah bisa yang ini Ustaz. Kata Allah tidak pantas. Dan Allah mengatakan Bu kepada mereka, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan siapa yang durhaka bukan kepada orang tua, bukan kepada guru, tapi kepada Allah dan Rasulnya. Berarti mereka yang mengambil tata cara beragama di luar tuntunan Allah dan Rasulnya masuk dalam kategori orang-orang durhaka. Faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata kata Allah. Hanya nggak sedikit di antara kita Bu, karena Islami nggak seperti sesat, tapi Allah Maha tahu. Ya Bu ya, masya Allah Zaitun itu luar biasa Bu, pesannya luar biasa Bu. Saya masih ingat ini sempat heboh di tahun ketika saya masih di pesantren Bu, di 2002-an ya, di Gontor terdengar dia mengaku sebagai alumni Gontor. Padahal pesantren kami mengatakan tidak pernah Panji Gumilang ini pernah menjadi santri Gontor. Tapi karena Gontor punya nama, dia pengen dikenal Bu sebagai lulusan Gontor yang punya pesantren. Subhanallah. Ya nauzubillah. Jadi siapapun Bu ya, siapapun orang yang ngajak kita kepada Allah Rasulnya ikuti. Kalau tidak, berapapun banyak jamaahnya tinggalkan. Karena Allah yang mengatakan Bu, dia durhaka, dia tersesat dengan kesesatannya. Ya. Baik Bu ya, jadi kembali lagi Bu, cara terbaik cara Rasulullah SAW dalam hidup ini. Tujuan akhirat, cara terbaik Rasulullah. Kemudian tadi yang ketiga ada aturan. Ya, ada tujuan, ada cara, ada aturan. Nah, pertanyaannya, aturan terbaik untuk meraih akhirat yang baik apa sih Bu? Nah, ya. Ketika tujuannya sudah jelas, ya, karena akhirat, caranya cara terbaik sudah, tapi aturannya menyimpang, nggak bisa, ya. Harus bersumber pada Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Ini penting sekali Bu ya. Kenapa Bu? Karena tujuan Quran Allah turunkan, apa tujuannya? Sebagai pedoman. Ingin cerdas dalam hidup kita, baca Quran. Ingin menjadi suami terbaik, baca Quran. Istri terbaik, baca Quran. Keluarga terbaik, jadilah ahli Quran. Ibu, saya pengen nanya Bu sebelumnya nih. Ini pertanyaan yang dulu sekali pernah saya tanyakan. Ini maaf, handphone. Yang paling tahu cara memaksimalkan handphone, yang beli atau yang buat? Yang beli atau yang buat? Yang buat? Ibu yang beli apa alasannya Bu? Kenapa yang beli lebih tahu cara memaksimalkan handphone daripada yang buat? Yang beli Bu ya lebih tahu. Ibu yang paling tahu sudah barang tentu yang buat ya. Banyak kasus-kasus saya dapatkan mungkin punten ya. Mungkin di antara kita juga handphonenya canggih-canggih tapi terkenal pemukul. Kalau nggak handphonenya buat WA doang, selebihnya tidak. Tapi yang buat tahu Bu, bagaimana maksimalkan handphone tersebut. Akhirnya sama yang buat handphone diciptakan yang namanya buku petunjuk, manual booknya. Apa tujuannya? Biar membantu yang membeli produk yang dia buat itu biar bisa maksimal. Kang, Ustaz maaf, saya pengen pakai cara saya sendiri deh, nggak pengen ikuti arahan yang buat. Gimana caranya?
Punten Bu, di ujung sana ada Pak Asep misalnya Bu ya. Punten yang namanya suami Pak Asep ada? Oh, Pak Asep. Oh, oke. Coba yang nggak ada itu. Oh, oke. Ini pasti nggak ada Bu ya. Siapa ya? Misalnya Bu di ujung sana ada Pak Ronaldo. Oh, ya. Asep Ronaldo. Ya. Lagi ngobrol sama temannya Bu, satu waktu sama Pak Asep Ronaldo, saya butuh bantuan beliau. Minta tolong anterin kemana Bu? Daerah Derajat atas, pakai motor. Saya nggak punya motor. Aduh, itu Pak Ronaldo tuh minta tolong ah. Kata yang menciptakan handphone, yang membuat handphone kan, handphone yang tadi dibuatnya itu tujuannya untuk alat komunikasi. Tapi saya nggak pengen ikuti arahan yang buat. Kalau kata yang buat, ketik angka, nomor teleponnya, kemudian pencet warna hijau dulu ya. Kemudian pastikan ada pulsa. Halo Pak Ronaldo. Tapi saya katakan nggak mau saya punya cara tersendiri sebagai yang beli, terserah saya dong, ini punya saya. Bagaimana cara saya Bu? Punten, ini handphone saya lempar Bu ke Pak Ronaldo. Jeduk, kena kepalanya benjol. Ibu, saya pengen nanya, terjadi nggak komunikasi? Terjadi nggak komunikasi Bu antara saya sama Pak Ronaldo? Terjadi, tapi kok apakah komunikasinya baik? Dulu, kira-kira Pak Ronaldo mau nggak nganter saya? Makanya untuk cerdas memaksimalkan handphone, ikuti arahan pembuatnya. Allah pencipta manusia, benar? Yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, Allah Maha Tahu. Hai manusia, aku penciptamu. Kau ingin cerdas dalam hidup ini? Nih, kusiapkan nih buku petunjuknya Al-Quran Ibu. Makanya aturan terbaik ikuti aturan Quran dulu. Dijamin hidup kita pasti baik. Banyak penelitian Bu, Masya Allah. Orang-orang kafir masuk Islam gara-gara meneliti syariat-syariat Islam Bu. Di antaranya puasa Ibu, bayangkan ya. Apa yang dia katakan? Minimal dalam sebulan puasa 3 hari aja. Manusia itu secara normal, hari apapun itu, maka metabolisme tubuhnya akan stabil. Apa Bu, sebulan 3 hari teh puasa? Apalagi ditambah saum Senin. Wah, subhanallah. Islam 15 abad yang lalu ngasih tahu ini Bu. Ya, terkait sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah tahu caranya Bu? Seperti ini Bu ya. Oh. Ya, seperti itu ya. Agama kita mengajarkan Bu seperti ini ya. Sudah setuju Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak terjadi apa-apa, ucapkan alhamdulillah. Izin Bu, ini fakta. Ibu bisa searching Bu, Profesor Dr. Masaroh Emoto. Beliau melakukan kajian, penelitian, ini profesor Bu. Satu waktu kaki beliau sakit, merasa aneh, Ibu ya. Udah berobat, udah ini juga, akhirnya Bu melewati satu kayak hutan gitu Bu, merendam kakinya salah satu ada genangan air, aneh, sembuh Bu. Yang namanya profesor, wah ini sesuatu yang ajaib ini. Akhirnya diteliti, ternyata Allahu Akbar, dia mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kejadian ini. Apa itu? Ternyata air itu berinteraksi dengan manusia, dengan alam Bu, dengan sekitar. Beliau adakan penelitian Bu, ada 3 air yang sama, ya, segelas Bu. Gelas pertama setiap harinya dikatakan perkataan-perkataan yang baik, ya, kalimat-kalimat yang baik. Gelas kedua ini didengarkan dicoba kalimat-kalimat yang buruk, ya, kata-kata kasar itu Bu ya, kancing, coplok dan sebagainya Bu ya, sampai setan seperti itu. Yang terakhir ini dibiarin. Apa yang beliau dapatkan Bu penelitian ini? Subhanallah, ini air molekulnya Bu yang sering katakan kalimat-kalimat yang baik itu berubah jadi indahnya luar biasa Bu. Molekul itu apa istilahnya Bu ya? Gambar ini biar kalau dipakai apa namanya? Mikroskop. Ya, teleskop apalah ya namanya? Mikroskop ya. Mikroskop. Itu terlihat Ibu. Molekulnya berubah sangat indah sekali. Yang sering dikatakan perkataan yang buruk berubah Pak. Bu, jeleknya luar biasa. Yang biasa lambat-lambat akan nggak stabil bentuknya, subhanallah. Dikaji sama beliau, subhanallah, didapatkan lampu, ternyata air terbaik itu air Zam-Zam.
Ya gimana nggak baik Bu? 24 jam orang berdoa berzikir di sana. Bayangkan Bu. Makanya punten anak kita manusia kan punten dikatakan kan manusia mayoritas air 70% ya lebih ya 70% itu manusia air loh Bu. Air nih Bu. Makanya ketika dibentak panas berinteraksi dengan alam Ibu. Makanya kok maaf ketika bete, ketika cemas penuh kegelisahan, kok main ke daerah hutan, seni, adem lingkungannya Bu. Tapi ibu lagi mumet, banyak pikiran, lagi sebel, ketemu teman lagi sebel juga, apa jadi? Sebel kuadrat. Bertambah kesebelan, bro, Bu, saya lagi bete, kalau orang nih, wah banyak seru. Subhanallah. Jadi manusia Bu, Allah menciptakan kita, ya. Dan masya Allah ini baru air loh Ibu. Allah yang menciptakan air, makanya Nabi mengajarkan ucapkan basmalah sebelum minum. Ketika tidak terjadi apa-apa ucapkan alhamdulillah. Ternyata air itu berinteraksi Bu. Kembali lagi Bu, masya Allah. Ini Allah mencipta alam semesta. Allah sayang kita. Hai manusia, hai hambaku, kau ingin cerdas dalam hidup ini? Nih aku buatkan manual book untukmu. Apa tujuannya? Biar kau maksimal dalam hidup. Ketika kita kaji, subhanallah, banyak kita dapatkan. Oh benar loh ini jawaban. Yang ku anggap kunci kebahagiaan dengan besarnya rumah, mewahnya kendaraan, banyaknya harta, anak yang berprestasi, aku kira itu kebahagiaan, ternyata bukan. Ternyata ini sumber kegelisahan. Ada ayatnya nggak Bu? Ada. Surat 20. Wah, mau ditanya di belakang. Udah pasti lupa. Coba Bu ya. Surat 20 ayat 124. Surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada an dzikri fa inna wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah. Kaji Quran, cerdas kita. Ketika kita bertanya-tanya, ya Allah, ini rumah sudah besar kok masih gelisah, jabatan sudah tinggi kok masih penuh kekhawatiran, harta sudah melimpah, anak sudah berprestasi, orang sudah memuji, tapi kok hati tidak tenang. Baca Quran, tahu akhirnya sumber kegelisahan adalah berpaling dari Allah, mengingat Allah dan Al-Quran. Ya, di sini Ibu, aturan terbaik Al-Quran. Nah, kita nggak bahas lebih dalam lagi Bu ya. Kemudian yang terakhir, jalan terbaik. Nah, tujuan akhirat, cara terbaik cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aturan terbaik Al-Quran. Apa sih jalan terbaik Bu? Biar selamat. Jalan Islam. Apa itu jalan Islam? Mereka yang setia beramal tujuannya akhirat karena Allah, ikhlas. Mereka yang mengikuti cara Rasulullah dan menjadikan Quran dan Sunnah sebagai aturan kehidupan mereka. Maka inilah mereka yang betul-betul sudah menghiasi kehidupan mereka dengan Islam secara kafah, menyeluruh. Beramalnya karena Allah, caranya sesuai Rasulullah, aturannya mengikuti aturan Quran dan Sunnah atau hadis. Nggak bisa Bu, cara Rasulullah kan tujuannya dunia, belum Islam sesungguhnya Bu. Ada yang seperti ini nggak?
banyak ya. Nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, wah Pak, alhamdulillah ke masjid. Modal ayam itu. Cara Rasulullah bu, aturan Quran dia pakai, tapi niatnya buat akhirat, diterima nggak? Subhanallah. Ini bu ya, tujuannya akhirat, ya. Kemudian cara Rasulullah, aturan Quran dan hadis atau sunnah, kemudian ini dikatakan Islam secara ini pegangan kita bu. Untuk apa bu? Melewati kehidupan dunia ini. Baik, kita lebih dalam lagi bu, masalah waktu sekarang. Masih ingat bu, waktu dibagi apa? Berapa bu? Waktu kita pahami dibagi 3. Yang pertama, kemarin, sekarang, besok. Oke, bahasa yang lebih kita rapiin bahasanya bu. Kemarin itu disebut dengan masa lalu. Sekarang masa kini. Besok masa depan. Ini kita pahami masalah waktu. Ya. Tapi apakah ini konsep waktu dalam agama kita? Tidak ternyata. Dalam agama kita dibagi 5. Di mana masa lalu dibagi 2, masa depan dibagi 2, sekarang 1. Ya Bu ya. Masa lalu kita yang pertama adalah di alam ruh. Sebelum lahir ke dunia. Surat 76 ayat 1 itu. Surat 76 ayat 1 di situ Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Yang artinya surah Al-Insan surat 76 ayat pertama Allah mengatakan, bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya Bu ya. Dulu ada satu masa Bu, kita belum disebut manusia. Kan kita disebut manusia ketika memiliki 2 unsur. Yang pertama, ruh. Kedua, jasad. Terpisah aja Bu. Ada jasad gak ada ruh, disebutnya apa? Ada mayat. Nama kita gak disebut lagi lah Bu. Selama ini kita dipanggil Ibu A, Ibu A, Ibu A sudah meninggal. Bentar Pak, tolong mayatnya Ibu dipindahkan. Pakai mayat Ibu. Jasad. Ya. Selama ini orang-orang memanggil kita teh gelis udah gak akan berlaku Bu. Jasad kalau gak mayat. Tapi sebaliknya kalau ada ruh nggak ada jasad disebutnya manusia? Bukan, disebutnya hahaha. Baik Bu ya, jadi bukan lagi manusia tadi 2 unsur, ruh dan jasad. Kata Allah dalam ayat ini ada dulu. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya belum disebut manusia. Kapan itu Bu? Di alam ruh. Maksud Allah. Ya, ini dulu kita detail membahas Bu ya. Nabi Adam alaihissalam dan kita berbeda penciptaannya Bu. Nabi Adam tidak melewati proses yang namanya bayi, tidak. Batita, bayi 3 tahun tidak. Balita 5 tahun tidak. Remaja tidak. Dewasa, tapi langsung dewasa. Nabi Adam alaihissalam. Secara penciptaan Nabi Adam itu Bu, Allah ciptakan jasad dulu, baru ditiupkan ruh. Masuk ruhnya, ditiupkan ruh. Dewasa, tidak melewati proses anak kecil, tidak. Beda sama kita. Kalau kita enggak, kita ruhnya itu diciptakan bersamaan. Ya, dalam hadis dikatakan Bu, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengusap punggung Nabi Adam. Ketika Allah mengusap punggung Nabi Adam, ketika itulah berjatuhan ruh seluruh manusia. Di alam ruh ini Bu, penciptaan ruh manusia semuanya sama Bu. Ya. Semuanya, kita sama anak kita, sama cucu kita, sama cicit nanti, sama orang tua, sama kakek nenek. Atasnya Bu? Uyut terus ke atas Bu. Semuanya kalau ruhnya ruh itu sama bersama ciptaan. Hanya yang membedakan apa Bu? Nah, proses turun ke dunianya. Kita melalui proses yang namanya berada dalam alam rahim. Ya, ini alam ruh. Yang kedua, setelah alam ruh, sebelum ke alam dunia, kita mampir ke alam rahim. Di alam rahim itu tidak mutlak 9 bulan, ada yang kurang, ada yang lebih. Dan pengetahuan tentang rahim hanya Allah yang tahu. Coba kita lihat Bu, surah 31 ayat 34.
Surat 31 Luqman ayat 34. Halaman 414. Surat 31 ayat 3 ayat terakhir ya, ayat 34. 31 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Silakan. Ada yang mencatatnya, silakan. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada yang seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Oke, Astagfirullahaladzim. Baik Bu, lihat di sini Bu. Allah mengatakan terkait kiamat, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat. Nabi nggak tahu, malaikat pun tidak, bahkan malaikat yang kita kenal Israfil penyium sangkakala pun nggak tahu kapan kiamat, nggak tahu. Ya yang dia tahu cuma satu, ketika kata Allah tiup, nggak satu pun di antara kita yang tahu. Nabi pernah ditanya sama pemuda, ya Rasulullah mata sah, wahai Nabi kapan kiamat? Nabi nggak menjawab, malah balik bertanya, maza ada talah, anak muda, apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat? Karena Nabi nggak tahu, ya. Atau yang kisah tentang malaikat Jibril menjelma jadi manusia, pakaian sangat putih, rambut panjang hitam, tiba-tiba duduk depan Nabi di Madinah, melempelkan lututnya kepada lutut Nabi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi seraya bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa rasulihi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa biyawmil akhir wa biqadari khairi wa syarrihi. Nabi menjawab, oh iman itu yaitu kau beriman kepada Allah dan kepada malaikat, kitab-kitab Allah, utusan Allah, hari kiamat, dan juga takdir baik dan juga takdir buruk, atau yang terkenal dan istilah qada dan qadar. Mendengar jawaban ini sahabat mendengar ilmu, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Sahabat kaget, ini orang nanya tapi nggak benerin. Wajahnya Bu nggak ada yang kenal, tapi yang anehnya kalau nggak ada yang kenal berarti orang dari luar Madinah, tapi dari fisik nggak terlihat orang yang baru safar jauh. Jadi wajahnya masih segar aja. Siapa nih orang tiba-tiba nanya tentang iman? Nabi menjawab, dia membenarkan. Pertanyaan kedua, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu Islam. Nabi menjawab, antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjul baita in istata'ta. Islam itu, kata Nabi, yaitu engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, kau mendirikan salat, kau menunaikan zakat, dan kau
berpuasa di bulan Ramadan. Terakhir, kau berangkat haji jika mampu. Untuk kedua kalinya yang bertanya membenarkan, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Kaget lagi bu, iya sah sih jalma teh. Kalau kita gitu bu ya, dia bertanya tapi membenarkan jawaban Nabi. Nah pertanyaan terakhir ibu, maaf, yang ketiga ihsan. Akhbirni an ihsan, dijawab oleh Muhammad, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah seakan-akan melihat Allah, tapi kalau jika tidak melihatnya, yakinlah Allah selalu melihat dirimu. Membenarkan lagi. Nah pertanyaan keempat, ayyanal qiyamah. Hai Muhammad, kapan kiamat? Ditanya bu Nabi. Apa kata Nabi? Yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tahu nih malaikat tuh Jibril, tapi sahabat tidak ada yang tahu. Sebutkan ciri-ciri kiamat. Disebutin diantaranya seorang majikan melahirkan anak membantunya, kemudian anak membunuh orang tuanya, bangunan didirikan bermegah-megahan. Wah itu tanah sudah banyak loh ya. Pergilah laki-laki ini bu, disuruh Umar kejar nggak kejar bu, hilang orangnya. Tahukah kalian yang tadi bertanya adalah malaikat Jibril sedang mengajarkan kepada kita tentang iman, Islam dan juga ihsan. Ya, ketika Nabi ditanya kapan kiamat, Nabi menjawab yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Menegaskan kamu saya nggak tahu, karena kiamat hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ciri-ciri Nabi sampaikan. Ya, di sini juga kamu menegaskan hanya Allah yang tahu tentang kiamat. Maka dunia dulu sempat heboh dulu. Tahun berapa ya? Yang tahun 2002 ya. Wah, ini kalender suku A sudah habis. Gak mungkin bu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan bu. Wa yunazilul ghais, dan dia Allah lah yang menurunkan hujan. Hujan itu kuasa Allah, bukan Mbak. Siapa bu? Mbak Rara, bukan. Itu mohon maaf loh, dalam satu podcast bu ya, bisa menyaksikan bu, dia diwawancara diminta sok Mbak Rara, tolong hadirkan, saya kasih kamu sekian ratus juta, tolong hadirkan hujan. Dia langsung gini bu, kelihatan dia ngecek di BMKG hari ini hujan mualnya, subhanallah ibu, nggak bisa ibu. Hujan itu kuasa Allah, kuasa Allah. Hati-hati bu, percaya bahwa hujan benar bu ya, syirik ini bu. Syirik ya. Yang kita ketahui bu, mohon maaf, kan ciri-ciri hujan, tanda-tanda hujan apa bu? Mendung, bulan, apa lagi? Petir, terus? Putus cinta. Tapi pertanyaannya, apakah setiap mendung hujan? Setiap apakah petir hujan? Tapi lihat bu, panas tiba-tiba hujan sering kita rasakan, benar nggak bu? Kuasa Allah semuanya bu. Ya, kemudian, nah ini kita bahas bu. Allah mengatakan pula, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia hanyalah Allah yang mengetahui tentang rahim. Nggak bisa kita merekayasa bu, membuat mengkreat bagaimana bentuk anak kita. Makanya banyak kasus kita dapatkan pun bu ya, bapaknya cakep putih, ibunya cantik putih, anaknya hidup ya, anaknya gelap. Ada yang bapaknya biasa aja, ibunya biasanya pas lahirnya kinclong. Kuasa Allah bu. Tidak hanya masalah bentuk janin, bahkan masalah proses persalinan pun Allah yang maha tahu. Saya punya sahabat ya, dia ke bidan, kata bidannya, Pak ini istri jangan terlalu capek ya, perkiraan 2 minggu lagi bakal 2 hari lahiran bu. Pernah kasus terjadi juga bu, dekat rumah mertua saya di Jiwasraya Bandung. Apa itu bu? Itu Masya Allah USG 3 kali datang Monas, laki-laki. Saking senangnya, yakin, karena orang mereka mengatakan kalau laki-laki kemungkinan besar laki-laki, kalau perempuan masih 50-50. Karena seperti itu istilahnya ya. Ketika sudah 3 kali USG bu, laki-laki, pas lahir terjadi loh ibu. Wah USG makin gila. Allah ibu, Allah ya bu ya. Jadi rahim itu kuasa Allah. Kemudian terkait
masa depan. Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tak satu pun di antara kalian yang tahu dengan pasti apa yang kalian lakukan besok. Nah, itu saya sampaikan Bu terkait kurban, punten ustaznya selebar duit naik. Oh ya bisa, tapi kan bulan depan harus bayaran ini. Bu, kurban dulu deh. Nanti Allah ganti Bu. Karena kita nggak tahu besok apa yang kita kerjakan. Subhanallah. Bisa jadi gara-gara kita kurban, anak kita dapat beasiswa. Bisa jadi loh. Ya Rob, ini uang harusnya buat iuran anak di sekolah. Tapi aku ikhlas karena untuk berkurban kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kau ganti yang lebih baik. Bisa jadi bukan upayakan bagi Allah. Hanya karena kita masih cinta dunia, sabar. Kira keban harap dari mobil kumaha. Udah Bu, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam ya. Apalagi kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak satu pun di antara kalian yang tahu dengan pasti di bumi mana kalian mati, kata Allah. Kita nggak tahu. Dulu Bu, tahun 2000 awal 2012 ya, awal saya nikah itu Bu. Apa yang terjadi Bu? Terdapat ini yang ketua MUI Jabar, kalau dia anggota MUI Jabar Bu, meninggal pulang haji Bu, sehari pulang ketemu keluarga meninggal dunia. Ada seperti itu ya, nggak ada yang tahu Ibu. Santri saya dulu Bu, saya betul pernah mengajar di salah satu pesantren Bandung Bu, ya, pada asar Bu, santri kami pada zuhur pulang dari masjid melihat menantu Pak Kiai sedang nyuci mobil ambulans pesantren. Iseng lah nanya, kok siang-siang nyuci mobil ambulan? Ditanya, Pak, aduh tumben deh nyuci mobil jam segini. Iya, bentar lagi mau dipakai katanya. Spontannya ngomong itu. Pada asar beliau meninggal dunia. Gak ada yang tahu Bu. Ternyata kalau orang baik, dia persiapkan Bu. Yang lebih dahsyat lagi, di lemari udah siapin kain kafan sendiri Bu. Beliau sudah siapin ini, nanti kalau saya nggak pengen nyusahin istri anak, mesti sudah siapin ini. Merencana ya Bu ya. Baik, Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bagi Ibu, ini fase kedua Bu, alam rahim ya. Lebih rinci lagi ada dalam Quran Bu terkait perkembangan rahim, tapi nggak kita bahas Bu ya. Ibu bisa tulis ayatnya Bu tentang perkembangan manusia dalam rahim, surat 23 Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. Di situ Allah detail tentang penciptaan manusia, perkembangan manusia Bu. Baik, izin saya baca artinya aja mungkin Bu ya, karena waktu terbatas. Surat 12 ya, sampai surat 23 ayat 12 sampai 14, 3 ayat Bu. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ibu, kita semua sebenarnya sumbernya dari tanah. Tuh Ustaz, perasaan itu nggak sama sekali. Coba kita lihat Bu, kita teliti Bu. Ibu, maaf sebelumnya, kan terjadinya proses terjadinya anak itu karena ada perkawinan, betul? Antara laki-laki pada perempuan, hubungan suami istri. Jadi, nah sebelumnya lihat Bu, laki-laki itu membutuhkan sperma, perempuan ada sel telurnya. Itu semua bersumber dari apa yang dia makan. Ya, ketika laki-laki makan sebagian dari sperma, sebagian dari sel darah, perempuan juga sama Bu. Akhirnya apa terjadi? Lihat Bu, apa yang kita makan? Ibu contoh, Ibu sukanya apa? Ayam. Ayam makan apa Bu? Ujungnya apa Bu? Tanah. Ustaz saya emang gak suka ayam, sukanya bebek. Bebek makannya apa? Tanah. Ustaz saya gak suka ayam bebek yang kaki 4. Oke, kambing, domba atau sapi makannya apa Bu? Rumput dari mana? Ustaz saya gak suka yang daratan, saya suka yang terbang-terbang. Oke, Gatot Kaca makan apa? Oh, burung misalnya Bu ya, kan ada suka burung Bu ya. Burung makannya apa? Biji-bijian dari mana? Ustaz saya gak suka yang terbang-terbang, saya suka yang di air. Ikan makan apa Bu? Ikan yang besar, yang lebih kecil lagi, ujungnya plankton. Tahu plankton Bu? Ibu yang sedikit pilih anaknya nonton SpongeBob, plankton. Dari tanah ya. Semuanya dari
Ustaz saya nggak suka yang hewan, saya suka vegetarian. Komo atuh. Benar nggak Bu? Coba sayur-sayuran dari mana? Semuanya. Sumbernya dari tanah. Ini kata Allah Bu. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin kata Allah. Kemudian dari saripati tanah tadi dimakan oleh manusia, laki-laki dari sperma. Kata Allah kami jadikan dia menjadi air mani yang ditempatkan di tempat yang kokoh, maksudnya Rahim. pertemuan antara sperma dan sel telur. Ibu, bentar, ini informasi Bu. Tahu nggak Bu? Sebenarnya kita itu adalah sang terpilih Bu, pilihan spesial. Kenapa? Ternyata ada orang kesehatan di sini Bu, ahli medis atau orang kesehatan, ada dokter atau perawat atau pasien. Ibu, maaf, siapa yang tahu sekali mengeluarkan sperma laki-laki berapa yang keluar? 500 sampai 600 ribu sekali keluar. Sekian banyak, tapi kita terpilih. Subhanallah. Makanya saya juga aneh kepada mereka tidak memahami konsep hidup. Kalau dia tahu Allahu Akbar, sebelum lahir ke dunia kita berhasil loh Bu, melewati perjuangan yang luar biasa, mengalahkan pesaing-pesaing kita yang lainnya Bu. Ya. Di dunia lihat si A, si B, si C, jangan khawatir. Terlebih konsep rezeki dalam agama kita sudah dijamin, gak bakal tertukar, alias fahili. Gak mungkin tertukar Ibu. Ya. Ini ada yang aneh Bu, ketika melihat tetangganya dapat rezeki lebih, kok dia langsung saya kiki. Udah Ibu, itu rezeki dia. Ya Bu ya. Baik. Kemudian kata Allah dari sperma tadi Bu, air mani kami simpan di tempat yang kokoh dan rahim, terjadi proses perkembangan yang luar biasa. Ayat 14 Allah mengatakan, summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan 'alaqah. Sesuatu yang menempel, alaq. Ya. Kemudian fa khalaqna 'alaqata mudghah. Kemudian dari segumpal darah tadi kami jadikan segumpal daging. Berubah Bu, jadi daging Bu. Ya, fa khalaqnal mudghata izama, kemudian daging itu kami jadikan tulang belulang. Fa kasawnal izama lahma, kemudian terakhir kata Allah kami bungkus tulang itu dengan daging. Ini proses perkembangan Ibu. Ayat ini yang menegaskan benar loh, kita dulu pernah dalam rahim. Hanya skenario yang Allah buat kita semua dibuat lupa. Benar atau betul? Cek, bentar ibu-ibu, siapa yang masih ingat gimana keadaan di alam rahim dulu? Masih ingat tak? Gimana dulu Kak, di alam rahim? Ada yang Bu? Oh, keeng. Jangankan alam rahim, maaf Ustaz sepuh atuh. Jangankan alam rahim. Ibu, sekarang 2023, 2021, 1 Januari jam 10 pagi lagi ngapain Bu? Jangankan 2021, Bu, 1 Januari 2023 sore setengah 4 ngapain Bu? Jangankan beberapa bulan yang lalu, bahkan 3 hari yang lalu aja setengah 3 sore ngapain? Kita dikasih fitrah lu. Ibu, pertanyaannya lupa itu baik atau buruk? Coba saya pengen nanya, lupa baik atau buruk? Lupa baik atau buruk? Ada sisi baiknya, ada sisi Nah, tergantung. Ada lupa yang baik, ada lupa yang buruk. apa lupa yang buruk? Melupakan kesalahan orang lain, kejelekan orang lain Lupa baik. Itu baik. Apa lupa yang buruk Bu? Lupa yang buruk adalah lupa kebaikan orang lain. ya. Atau mohon maaf Bu ya, ini Nabi mengatakan Bu, aku melihat kebanyakan wanita masuk. Apa penjawabnya wahai Nabi? Dia tidak bersyukur, melupakan kebaikan Pak Su. Ini Bu, nauzubillah, hati-hati Bu. Maksudnya apa? Sudah sekian tahun suami yang menafkahinya, satu waktu suami lupa ngejemput. Ini. Subhanallah. Ya Bu ya. Tapi ada lupa yang baik. Apa dia lupa yang baik Bu? Melupakan mantan. Melupakan? Enggak, itu masalahnya. Bu, coba Bu, lupa yang baik apa Ibu? Melupakan kesalahan orang.
Ya Bu. Orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang lain itu cirinya orang yang baperan atau fundunan. Kalau sebenarnya gitu ya. Islam mengajarkan Bu, kalau bercermin lihat kesalahan kita, lihat orang lain, lihat kebaikannya. Inilah salah satu cara terbaik bagaimana ukhuwah persaudaraan terjalin dengan baik. Ya, baru tadi malam Bu saya ngisi ada acara salah satu komplek besar Bu di daerah Bandung Selatan, Bandung Timur. Ya, ternyata acara ini para aparatur ini hadir. Ustaz, ini gimana kiat-kiat biar kita dalam organisasi ini, dalam warga ini sederhana kata saya. Ya, melihat orang lain ingat selalu kebaikannya. Ya, melihat diri kita maka ingat akan kesalahan diri kita. Maksudnya apa Bu? Kalau ingat kebaikan orang lain maka kita betah bersamanya. Ketika kita ingat diri kita, kesalahan diri kita, maka kita akan berhati-hati dalam bertutur kata. Berhati-hati akan bersikap atau berperilaku terhadap orang sekitar kita. Tapi sebaliknya orang di luar sana banyak lihat orang lain terus kita mah gitu. Lihat diri sendiri, oh saya mah kieu. Nauzubillah. Enggak Bu. Ini bukan cara terbaik untuk bermuamalah. Ya Bu ya. Kemudian lihat Bu, ya Allah jadikan kita, kata Allah di sini, dibungkus dengan daging. Yang menariknya, lihat Bu, di akhir-akhir Allah mengatakan, ya, summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian dari ini semua proses kami jadikan dia berbentuk lain. Bu bayangkan Bu, dari tanah, saripati tanah berubah di tempat-tempat yang kokoh, kemudian berubah jadi daging, kemudian jadi tulang belulang, dibungkus daging, berbentuk cantik, tampan, ganteng, imut, lucu. Wah, subhanallah. Hanya kita sering lupa sama Allah. Karena kita sering ragu dengan Allah. Padahal ketika berada dalam rahim ibu kita dulu, subhanallah, itu butuh proses yang sangat dahsyat loh Ibu. Proses berkembangnya rahim itu. Ya, makanya ibu kita berubah jadi sesuatu yang menuntut kita untuk berkembang. Hanya itu semua kita lupakan gara-gara apa Bu? Dunia. Baik, waktu masih ada Bu ya. Baik Ibu, ini fase kedua di alam rahim Bu ya. Kemudian kita langsung tadi masa lalu. Ya, masa lalu ada dua, alam ruh, ada alam rahim. Masa kini yaitu di alam dunia. Alam dunia. Tujuan kita hidup ibadah. Melewati ibadah ini Bu, pasti diuji. Nah ini Bu, poin penting juga. Ya, pasti diuji. Kita mengetahui, meyakini, tujuan kita sholat untuk ibadah, untuk hidup ibadah. Ada ujiannya nggak Bu? Ada. So, contoh hal sederhana. Lagi asik nonton TV. Allahu Akbar. Ngomong keresep Bu. Aduh. Kira-kira langsung wudu nggak Bu? Wudu nggak? Kapan wudunya? Nunggu Pertanyaannya, habis dulu apa langsung sholat? Enggak, nonton dulu. Kapan sholatnya? Nunggu iklan dulu. Ibu lagi nonton belum sholat, kira sholatnya kagok ikrame. Tiba-tiba punten kentut. Batal wudunya, betul? Apakah langsung wudu? Nunggu iklan dari akhirnya wudu langsung sholat. Lihat Bu, ini ujiannya Bu, ujian dalam ini kita semua. Terkait ujian di sini kita lihat Bu, ternyata tempat tinggal, rumah, aset seluruh dunia ini ujian buat kita. Coba lihat Bu, surat 18. Surat apa nama bahasa Bu? Al-Kahfi ayat 7. Coba lihat Al-Kahfi ayat 7. ayat 18 ayat 7. 294 halaman 294 halaman 294. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Nah, lihat Ibu. Di sini Allah katakan kan tujuan hidup ibadah. Dalam melewati ibadah pasti diuji dengan keindahan-keindahan dunia. Kata Allah, inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa saja yang ada di atas muka bumi sebagai apa Bu? Zina, perhiasan. Lihat rumah tetangga, indah ya, mobil, kendaraan, prestasi anak, semuanya Bu, perhiasan. Apa tujuan keindahan-keindahan ini? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik dalam beramal. Ibu. Ya, tujuan ibadah, lewat ibadah ada ujian. Dan dalam melewati ujian ada yang namanya pilihan. Makanya Bu jangan aneh punten KTP Islam, sholat itu. Ada seperti ini Bu. KTP Islam, kurban haram. Ada seperti ini Bu. Bahkan ada ulama menegaskan Bu, hati-hati orang yang merasa tidak mampu haji padahal rumahnya besar, kendaraannya mewah, hati-hati. Karena punya rumah tidak wajib, punya mobil tidak wajib. Yang wajib itu Ustaz tidak mampu jelas. Padahal harta lebih. Ustaz kan reguler daftaran lama 20 tahun. Saya tahu sepuh, ambil paket Florida. Asal lebar 400 juta. Lihat rekening kita berapa banyak. Karena itu Bu, subhanallah. Ini Bu, izin memotivasi lagi Bu ya, buat kita semua, inspirasi yang luar biasa Bu. Jamaah kami Bu di Bandung tahun kemarin haji Florida itu 7 orang. Dan sekarang beliau berangkat lagi Bu. Berdua sekarang sih karena suaminya malah kesibukan, tapi kan wajib sekali Bu ya. Dia tahun kemarin istrinya berangkat lagi, ajak menantunya. Awalnya minta menantunya, sok berangkat kamu nih, mama bayarin. Aduh kalau sendiri deg-degan dan sebagainya, ya sok mama anterin, berangkat lagi Bu. Tahun kemarin itu di bawah 400-307 bulan Florida, 1 kali 7 seberapa Bu? Banyak, kamu hitung ya, hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar. Sekarang yang 400 juta aja Bu, kali 2 udah 800 juta satu rumah kan Bu ya, subhanallah. Tapi lihat Bu, keyakinan orang yang luar biasanya Bu, ketika dia meyakini Allah tidak pernah tidur, kan Allah Maha memberi rezeki. Apa yang beliau rasakan Bu? Ini nggak pernah habis-habis Bu. Sehingga saya berani bertanya kepada beliau, Pak Haji pun dan sebelumnya, saya pengen tahu dong, ini amalan apa sih yang Pak Haji lakukan sampai-sampai kok sekarang Bu ya, keran rezeki itu dari mana-mana keluar itu Bu. Kurban aja Bu, tahun kemarin itu sapi belasan disebarkan Ibu dari satu kampung. Sok ini siapa kalian orang-orang soleh, cari 7 orang, sok kalian berkurban. Masya Allah. Udah itu. Saya tanya, amal apa sih Pak Haji kok sampai-sampai Allah sayang sama Pak Haji? Ustaz buat dia rahasia saja. Tapi memang nggak disebarluaskan. Tapi jangan sebut nama saya ya. Jadi silakan. Apa kata beliau? Setiap berdoa saya tidak pernah minta doa untuk saya pribadi. Saya berdoa, ya Allah ya Rabb, lapangkan rezekiku untuk bisa mengumrohkan orang lain. Ya Allah, lapangkan rezekiku untuk bisa menyantuni anak-anak yatim. Di Pangalengan tuh hampir 300 anak santri beliau janjikan tahfiz yatim, siapa yang berhasil hafiz Quran saya umrohkan bersama orang tuanya. Tahun kemarin Bu 3 orang. Ini luar biasa Bu, karena dalam doanya bukan ya Allah saya pengennya, tapi ya Allah mudahkan aku biar bisa mengumrohkan dia. Hobi beliau apa Bu? Hobi beliau dia perlu tuh ngumrohin orang. Ini Bu, kalau sudah keyakinan sama Allah. Kalau kita gimana Bu? Jangankan untuk ngumrohin orang, untuk diri sendiri asal karena Ustaz, iya cengke bayar, ya, butuh keyakinan yang luar biasa Bu. Ya Bu ya. Tapi itu pilihan sebenarnya Bu. Uangnya ada, hanya kita masih memilih keperluan dunia daripada akhirat. Ya subhanallah. Ya Bu ya, tujuan hidup adalah ibadah. Tujuan ibadah, dalam melewati ibadah ada pasti ada ujian. Dalam melewati ujian itu ada pilihan. Maka dalam pilihan ini Bu, ada mereka yang memilih jalan yang baik, ketaatan, kebaikan, sehingga Allah beri gelar mereka ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah orang sebaik-baiknya makhluk. Siapa mereka?
yang ketika hidup dalam ibadah mereka diuji, dan dalam ujiannya ada pilihan, dia memilih jalan yang baik sehingga mereka menjadi sebaik-baiknya makhluk. Bahkan ada yang mengatakan mereka lebih baik daripada malaikat bahkan. Kenapa? Malaikat Allah kasihkan fitrah bu, tidak memiliki hawa nafsu, senantiasa baik. Manusia Allah kasih hawa nafsu untuk dikendalikan. Maka siapa manusia yang bisa mengendalikan nafsunya, menguasai nafsunya, ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya, ketika Allah perintahkan ibadah, diuji, kemudian kasih pilihan, dia memilih jalan-jalan yang buruk, kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Merekalah seburuk-buruknya makhluk. Ini bu, perjalanan kita di dunia bu. Jadi sekali lagi baik buruknya kita itu tergantung pilihan masing-masing. Kita merasakan apa yang saya katakan ibu? Ya contoh ya, waktunya azan kita tahu harusnya sholat, tapi di antara kita ada yang segera sholat, ada yang apa bu? Kalau zuhur masih panjang. Kagok iya can beres. Kewe. Pilihan bu. Dan ini semua menggambarkan, mencerminkan seberapa besar cinta kita kepada Allah. Ibu dari rumah ke sini udah bawa uang bu 10 juta. Pas sampai rumah 10 jutanya hilang. Nangis gak bu? Nangis gak bu? Termehek-mehek. Ibu ya ternyata ibu pergi main daripada asar, maghrib lewat, isya baru ngalah. Ternyata maghribnya hilang. Maksudnya tidak diker. Nangis gak bu? Nangis gak bu? Coba kita lebih mencintai 10 juta atau sholat kita kalau seperti ini keadaan kita? Jawaban sederhana bu. Akhirat prioritas bu. Akhirat prioritas. Dunia sebentar. Ini kita bahas di bulan Syawal dulu ya. Syawal udah Zulhijjah, Ustaz, Zulqa'dah, Syawal. Ya, beres Ramadan kita bahas bu terkait dunia itu sebentar. Masih ingat bu? Surat 23. Coba lihat bu, coba ini menguatkan lagi bu ya. Surat 23 ayat 112 sampai 114. Surat Al-Mu'minun 23 ayat 112. Ya, izin karena waktu bu ya, saya coba bacakan bu. Qala kam labistum fil ardi 'adada sinin. Ketika di akhirat nanti para manusia Allah bertanya kepada kita, "Hai manusia, dulu kalian di dunia tinggal berapa tahun sih lamanya?" Kita yang saat ini usia ada 40, 50, 60 tahun. Tapi lihat bu, apa jawaban manusia? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kita menjawab, ya Allah, kami sepertinya cuma hidup cuma satu atau cuma setengah hari, sebagian hari. Padahal hidup puluhan. Allah nanya tahun lah bu. Lihat 112 bu. Hei kalian dulu di dunia hidup berapa tahun? Kita nggak jawab tahunan, kita nggak jawab bulanan, kita nggak jawab mingguan. Ketika di akhirat kita merasa, ya Allah, sepertinya di dunia dulu kami hidup cuma sehari atau cuma sebagian hari, setengah hari. Apa kata Allah bu? Ayat 114-nya. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar, kata Allah. Sebentar pisan ibu. Ya. Ibu, subhanallah, saya pengen nanya deh bu. Baru Senin kemarin kita jumpa di rumah Bu Santi yang di sana di depan ya. Sekarang udah ketemu lagi, kerasa nggak bu? Enggak. Asa tereh. Baru tadi di mobil sama ibu saya ngobrol, kok sudah ke Garut lagi ya cina? Oh, subhanallah. Ya ini petanda kiamat semakin dekat ibu. Semakin dekat. Ya. Ingat bu, perjalanan kita bisa kita rencanakan, tapi rencana Allah kita nggak bisa lewatkan. Kita bisa berencana setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sebelum ini. Tapi kalau Allah katakan hidupmu cuma 2 hari lagi, guys. Berencana tinggal suami nangis bu kalau meninggal kita? Pasti nangis. Anak? Pasti nangis. Pertanyaannya, apakah selamanya menangis? Sama seperti yang kita alami ketika ibu kita meninggal dunia. Berapa lama bu? Sehari, seminggu, sebulan. Habis itu kita sibuk dengan pekerjaan. Subhanallah. Ini anak-anak itu cuma sesaat itu. Kalau dia soleh bahagia kita. Tapi kalau tidak soleh itu jadi masalah. Ini jadi masalah ibu.
Tsumma latus'alunna yawma idzin. Sebentar sekali hidup ya Bu. Jangan sia-siakan Bu. Kemudian Bu 115-nya Allah mengatakan afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Lihat Bu, luar biasa nih Bu. Ini ayat izin kalau bisa dihafalin Bu dan dibaca setiap kita kemanapun Bu. Di mana Allah berkata, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu main-main? Di akhirat ini terjadi ucapan dari Allah. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian kalau di dunia itu untuk main-main? Maksudnya tanpa tujuan. Tadi kita pahami Bu ya, tujuan hidup untuk ibadah. Tapi kita rasakan Bu, subuh akhir zuhur hari-hari kan seperti tidak pernah main-main Bu. Kemudian Allah katakan juga wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Oh subhanallah Bu. Makanya disinilah timbul penyesalan manusia, minta hidup lagi. Seperti halnya mohon maaf ya, seorang pembantu habis mecahin apa ya, guci. Bu, tolong kasih kesempatan Bu, kalau bisa mengulang waktu aku akan berubah dari dua itu. Subhanallah. No, time is over. Wah, waktumu sudah tak habis. Di akhirat mengompong di dunia, tolong maksimalkan Bu. Ya. Adapun terkait Ustaz gimana kalau masa lalu kita kelam, dulu kita banyak tinggal ibadah, dulu kita ahli maksiat. Oke, untuk pertanyaan ini kita bahas 2 minggu lagi. Jadi Bu, kita masih bahas dalam dunia Bu ya, kita menyelam lagi lebih jauh lagi insyaallah di 2 minggu lagi, 2 minggu pertemuan lagi Bu insyaallah Bu ya. Ya bisa ya? Cukup Bu ya? Udah setengah 12 ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Oke, enggak ada. Oke, enggak ada. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan Bu. Enggak ada ya? Silakan Bu. Baik, sebelum kita tutup kita berdoa bersama-sama Bu ya. Ini bagi yang sakit Bu, ada di antaranya saudara kita, sahabat kita, Ibu Salama, Ibu Lina Suparti, Ibu Zanisa, Ibu Elis, Ibu Omas, ada suaminya Ibu Nia, anaknya Bu Aning, anaknya Bu Aning Entang, dan Bapak Adang Bunyamin, Bapak Haji Oong bin Adang Hanafi, dan mohon doa juga Bu buat istri saya kalau sehat juga ini Bu ya. Saya mohon doa semuanya, mudah-mudahan yang sedang sakit, rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, dan mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beribadah semaksimal sebagaimana biasa. Allahumma rabbana sillah azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa amin. Dan kemudian untuk sahabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia Bu ya, siapapun orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita dan kita cinta, dan juga untuk ibunya Ibu Elis, ibunya Bu Wulan, Ibu Popi, Bu Inel, Ibu Ati, Ibu Aa Maimunah, Ibu Tutin, dan dari Bapak Buyung, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Wadi, Bapak Armin, Bapak Dodi bin Edi, dan seluruh lagi Bu keluarga kita, sahabat kita yang kita kenal meninggal dunia. Mudah-mudahan di alam barzahnya dijauhkan dari siksa kubur, di alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan semoga anak-anak yang masih hidup di dunia dijadikan anak yang soleh-soleha yang senantiasa mengirimkan kebaikan pahala untuk kedua orang tuanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Ibu yang dirahmati Allah, Bu Erna ada salam Bu buat semuanya. Ya. Ya, mohon doanya Bu, beliau sedang haji ya, kita doakan juga jamaah-jamaah haji ya yang sedang melaksanakan haji Bu, khususnya yang kita kenal, umumnya seluruh muslim dan muslimah mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, kekuatan dan juga kesabaran pastinya Bu, karena yang paling diuji masalah kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian-ujian selama di tanah haram. Dan mudah-mudahan haji yang dilaksanakan dimudahkan, dilancarkan, dan bisa meraih haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sedikit saya sampaikan. Terima kasih seperti semuanya. Barakallahu fikum. Tentunya alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.